Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan semoga puasanya selalu dilancarkan. Perkenalkan, nama saya Nida Syarifatul Nadia, adalah guru mata pelajaran biologi di SMK Negeri 1 Patok Besi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang materi bioteknologi, khususnya untuk bioteknologi tradisional. Itu bioteknologi. Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup. Dan apa itu bioteknologi tradisional? Adalah pemanfaatan mikroba untuk menghasilkan suatu produk melalui proses fermentasi. Nah, di sini kita akan praktek pembuatan tape, tetapi tapenya menggunakan ubi jalar. Atau di sini karena di sini banyaknya ubi cilembu, jadi kita memakai ubi cilembu saja. Nah, ubi cilembu sendiri memiliki nama latin Ipomoea batatas. Kemudian kita juga menggunakan ragi. Raginya khusus ragi untuk pembuatan tape. Sementara ragi dalam tape sendiri yang biasa digunakan itu adalah mikroba dari jamur. Jamurnya sendiri adalah Saccharomyces cerevisiae biasanya. Kemudian kita juga menggunakan daun pisang untuk pembungkusannya. Hari ini kita akan membuat tape yang hasil akhirnya adalah seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikuti prosesnya. Ya, pertama kita masukkan air ke dalam panci untuk pengukusan. Airnya itu 1 liter biasanya ya. Kemudian kita pasang alat penyangga kukusnya. Dan langsung kita masukkan ubi jalarnya. Ubi jalarnya ini sudah dipotong dan dicuci bersih. Dipotongnya 1 gigitan saja. Jadi biar semuanya rata matangnya dan manisnya lebih terasa lagi. Ya, lalu kita tutup pancinya dan diamkan 20 menit setelah api menyala. Nah, sambil menunggu si ubinya tadi masak ya, matang, kita akan menghancurkan ragi yang ada untuk nanti ditaburkan pada ubi jalarnya yang sudah matang. Kita hancurkan biasa saja, memakai sendok pun bisa agar dia bubuk saja. Nah, sekarang sudah 20 menit, jadi kita lihat dulu. Kita matikan apinya. Lalu sisihkan ke tempat kosong. Ini setengah matang, itu 20 menit. Karena kita setelah fermentasi nanti, dia akan lebih lembek. Setelah diangkat semuanya, kita tiriskan sampai benar-benar dingin, baru nanti kita taburi dengan raginya. Menunggu tadi ubi jalarnya dingin, kita sekarang siapkan tempat untuk penyimpanannya. Memakai daun pisang agar nanti aromanya lebih khas lagi. Nah, sesudah ubi cilembunya sudah dingin ya, pastikan benar-benar dingin. Kemudian kita akan mencampurkan ubi tadi ke dalam ragi. Nah, kita masukkan, baluri dengan ragi semuanya sampai dengan rata.
sampai tidak ada permukaan yang masih belum tertutupi ragi. Setelah semuanya tertutupi ragi, kita masukkan ke tempat pefermentasiannya. Begitu seterusnya sampai dengan tempatnya agak penuh, tapi jangan terlalu penuh juga ya. Ya, setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadahnya, kita tutup rapat menggunakan daun pisang. Tujuannya agar proses fermentasinya sempurna, jadi hasilnya tidak gagal. Karena fermentasi itu tidak membutuhkan oksigen, jadi harus di tempat yang tertutup. Nah, setelah ditutup seperti ini, tutup rapat, kita simpan sampai dengan 2 hari, nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil setelah 2 hari pemeraman. Tapi sebelum kita melihat isinya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu fermentasi, kemudian bagaimana prosesnya secara singkat sampai dengan si ubi yang telah dikukus tadi itu menjadi lunak dan manis. Fermentasi sendiri adalah proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa adanya oksigen. Nah, kemudian dalam pembuatan tape sendiri, ragi itu akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian itu akan menjadikan tape tersebut lebih manis. Dalam pembuatan tape, jamur ragi akan memakan karbohidrat pada ubi untuk pertumbuhannya, yang kemudian mengubah ubi tersebut menjadi lebih lunak. Nah, jamur ragi tersebut juga akan mengubah glukosa menjadi etanol. Nah, sekarang kita akan membuka melihat isinya seperti apa hasil dari pemeraman 2 hari kemarin. Nah, kita akan membuka, ya kita lihat isinya. Hasil dari 2 hari pemeraman kemarin, hasilnya seperti ini. Agak lebih lembek karena kemarin mengukusnya ternyata lebih matang dari seharusnya. Reaksi fermentasi sendiri berbeda-beda tergantung dari jenis gula dan juga hasil produksinya. Kemudian reaksi fermentasi secara singkatnya itu adalah gula berbagai macam jenisnya melalui proses fermentasi akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian energi dan etanol. Makanya di tape sendiri biasanya memiliki bau yang khas ya kan. Nah, itu karena adanya etanol pada tape itu sendiri. Ya, sekian praktikum pembelajaran bioteknologi tradisional. Terima kasih, selamat mencoba.